Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Awalnya anak ini marah karena hidup miskin. Saat baca surat ayahnya, ia pun menyesal. Sebut saja namanya Putri. Saat duduk di bangku SD, ia tidak mempunyai banyak teman dan juga sering dihina teman sekelasnya karena ia anak seorang tukang bajai. Hari itu, saat pulang sekolah, ia kembali diolok-olok oleh teman-temannya. Hatinya pun sedih bercampur kesal. Ayahnya yang saat itu menunggu di depan sekolah. Putri tak sengaja menyaksikan bagaimana sang anak diremehkan dan dihina teman-temannya dengan meneriakinya, "Anak tukang bajaj." Hati pria ini pun sangat terpukul melihat kejadian itu. Sehari-hari pria ini memang bekerja sebagai tukang bajaj yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan dan biaya sekolah Putri sampai akhirnya ia dewasa dan bisa melanjutkan sekolah ke SMA. Namun, nasib tak juga berubah. Di bangku SMA, Putri tetap saja tidak punya banyak teman karena statusnya yang miskin itu. Suatu saat ayahnya memberikan sepatu baru, Putri pun berkata, "Jelek, murahan." "Ayah ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin," sembari membuang sepatu tersebut. Seperti biasa, sepulang dari sekolah, seorang teman pria memanggilnya. "Putri, jam 4 sore nanti ada acara ulang tahun anak kelas B. Kau harus datang ya," kata temannya itu. "Oh, oke, aku pasti datang," jawab Putri. Setibanya ia di tempat di mana acara ulang tahun akan diadakan, ia berhenti sejenak. Ia merasa malu untuk masuk ke sana karena bajunya yang jelek dan hanya memakai sandal jepit. Namun, Putri tetap memberanikan diri untuk bergabung bersama yang lain. Tetapi, teman-temannya justru merasa jijik dengan kehadiran Putri di ruangan itu. Lalu, salah satu teman mengerjainya dengan menumpahkan minuman ke pakaiannya sambil tertawa beramai-ramai. Sampai di rumah, dengan perasaan kesal, Putri langsung marah-marah dengan ayahnya. "Ini semua karena ayah. Aku selalu dihina karena ayah gak bisa belikan aku baju yang bagus, handphone yang bagus," ucap Putri kepada ayahnya. Meski sang ayah sudah seharian menarik bajaj, namun belum mampu membelikan Putri sesuatu karena penghasilan dari menarik bajaj hanya cukup untuk makan dan biaya sekolah sang anak. Apalagi banyak penumpang yang sering memberi ongkos dengan jumlah yang kurang. Sampai suatu hari, Putri marah kepada ayahnya karena melihat barang-barang di rumah banyak yang hilang. "Kok barang kita hilang semua ya?" tanya Putri kepada ayahnya. "Bapak jual," jawab sang ayah. "Apa-apaan sih ayah ini? Pakai jual-jual segala. Apa maksudnya?" teriak Putri. Malam harinya, sehabis pulang narik bajaj, sang ayah membelikannya nasi bungkus, namun Putri membuangnya sebab nasi yang dibeli itu hanya nasi murah biasa. Lalu nasi itu pun dimakan ayahnya setelah mengumpulkannya lagi dari lantai hingga keesokan harinya. Putri yang saat itu sedang berada dalam angkutan umum sepulang dari sekolah
tiba-tiba mengalami macet di jalan. Ia melihat orang-orang pada berlarian menuju satu tempat. Ternyata baru saja terjadi kecelakaan yang membuat korbannya tewas di tempat. Ia pun penasaran, lalu keluar dari angkutan untuk melihat langsung. Sontak dirinya kaget saat melihat dari kejauhan tampak sebuah bajaj yang tergolek di tengah jalan. Ia langsung berlari menuju kerumunan dan melewati orang-orang, hingga sampai di depan ia melihat sosok pria kurus tergeletak tak bernyawa yang ternyata ayahnya sendiri. Sebuah mobil menabrak ayahnya ketika sang ayah buru-buru pulang untuk memberi kejutan kepada putri yang kebetulan hari itu adalah hari ulang tahunnya. Ayahnya tak memperhatikan jalan karena takut terlambat sampai di rumah. Saat itu juga tangisnya pecah dan tak bisa berhenti sembari memeluk tubuh ayahnya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sesampainya di rumah, ia menemukan sepucuk surat dan barang-barang baru di kamarnya yang ternyata surat itu dari ayahnya sebagai kejutan untuknya. Selamat ulang tahun, Nak. Ayah belikan kamu motor untuk hidup yang lebih baik. Ternyata ada sisa uang sedikit dari membeli motor. Ayah belikan tas dan HP baru yang kamu idamkan. Semoga kamu menyukai pemberian ayah. Maafkan ayah yang sering mengecewakanmu, tulis ayahnya dalam surat itu. Sambil membaca surat ayahnya, putri pun menyadari kalau selama ini ayahnya sedang berusaha mewujudkan keinginannya, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dan menjual barang-barang berharga hanya untuk membelikannya sepeda motor baru, tas baru, handphone baru, sepatu baru, agar ia tak malu lagi dengan teman-temannya di sekolah. Dirinya sangat menyesal karena selama ini sering marah kepada ayahnya. Air matanya pun tak berhenti mengalir di wajahnya. Putri hanya bisa menangis dan terus menangis. Sahabat, bahagia itu sederhana. Sesederhana melihat orang yang kita sayangi bahagia. Tak perlu malu karena kau tak punya apa-apa. Malulah ketika kau tidak bisa berbuat apa-apa kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.